Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengawasan dalam kantor. Perlu kita ketahui bahwa pengawasan atau controlling adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan organisasi. Karena dengan adanya suatu pengawasan, maka tujuan suatu perusahaan tersebut akan tercapai dengan baik. Oke, kita mulai saja pembahasan mengenai pengawasan dalam kantor. Selamat mengikuti dan tetap semangat. Manajemen pengawasan kantor. Definisi pengawasan menurut Simbolon tahun 2004 halaman 61. Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pedoman dalam pengawasan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, rencana atau planning yang harus ditentukan. Kedua, perintah atau orders terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, tujuan. Dan yang keempat, kebijakan yang telah ditentukan. Kesimpulan dari definisi pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Unsur dalam pengawasan. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi dibuat untuk memberikan kejelasan tentang pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, kebijaksanaan pelaksanaan. Kebijaksanaan adalah pola perilaku yang telah ditentukan lebih dahulu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan. Kebijaksanaan merupakan pernyataan niat manajemen organisasi untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dalam keadaan tertentu. Ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja disusun untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatannya. Keempat, rencana kerja. Rencana kerja disusun untuk memberikan kejelasan tentang tujuan, sasaran, cara pelaksanaan, waktu, dan sumber-sumber yang diperlukan. Kelima, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan hasil kerja dan pelaporan disusun untuk memberikan kejelasan tentang semua informasi pelaksanaan tugas, baik yang menyangkut kemajuan maupun hambatan-hambatan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, pembinaan personil. Pembinaan personil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat, dan gairah kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjalin tanggung jawab, dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas. Proses dalam pengawasan. Yang pertama, pembentukan standar. Standar adalah rencana atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi bisnis. Standar juga dapat disebut sebagai kriteria untuk menilai kinerja.
Yang kedua, pengukuran kinerja. Langkah utama yang kedua dalam pengawasan adalah mengukur kinerja. Menemukan penyimpangan menjadi mudah jika menerapkan pengukuran kinerja yang aktual. Ketiga, perbandingan kinerja aktual dan standar. Perbandingan kinerja yang aktual dengan target yang direncanakan sangat penting. Deviasi atau penyimpangan pembiasan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dan target yang direncanakan. Keempat, mengambil tindakan perbaikan. Setelah penyebab dan tingkat deviasi diketahui, manajer harus mendeteksi kesalahan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan. Jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan kualitas atau quality control. Kualitas adalah istilah relatif, berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Kualitas haruslah diartikan bahwa dalam quality control tujuannya adalah mempertahankan kualitas yang memuaskan untuk tujuan yang dimaksudkan, bukan kualitas yang setinggi mungkin. Khusus tujuan yang dicari adalah apa yang terbaik dalam istilah-istilah konsistensi dengan harga yang diminta untuk hasil produksi atau jasa, diberikan hasil-hasil yang memuaskan dan dapat dipercaya. Yang kedua, pengawasan kuantitas. Pengawasan kuantitas dimaksudkan untuk menimbulkan arus hasil-hasil produksi yang diinginkan secara teratur atau jasa-jasa. Maksud pengawasan kuantitas adalah untuk terus memperhatikan bagaimana caranya berbagi hasil-hasil produksi atau jasa-jasa itu bergerak. Metode pengawasan alternatif. Ada dua cara metode pengawasan alternatif. Yang pertama, Behavior Oriented Rating Method merupakan metode penilaian kinerja yang berorientasi pada perilaku pegawai dengan membandingkan kinerja karyawan yang satu dengan yang lain. Kedua, Result Oriented Rating Method merupakan metode yang menitik beratkan pada hasil dari kerja yang dibebankan kepada pegawai. Demikian tadi materi yang telah kita bahas mengenai pengawasan dalam kantor. Semoga dapat bermanfaat di dalam dunia kerja kalian masing-masing. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.